Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurkolis Majid. NIM 0551917243. Program Studi Perpajakan. Dalam tugas mata kuliah Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, saya memilih fokus proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila, dasar negara kita tercinta, tidak lahir dalam sekejap. Ia lahir dari perjalanan sejarah yang panjang, dari pemikiran, perdebatan, hingga semangat luar biasa para pendiri bangsa. Mereka berjuang bukan hanya untuk merdeka, tetapi juga untuk menemukan nilai-nilai yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila bukan sekedar kisah masa lalu, tetapi sumber pelajaran berharga bagi kita, generasi muda hari ini. Semua berawal dari sidang BPUPKI yang berlangsung antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang itu, para tokoh bangsa membahas dasar negara Indonesia merdeka. Hingga akhirnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang mengubah arah sejarah bangsa. Di dalam pidatonya, Soekarno memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia sebut Pancasila, yaitu di dalamnya ada kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Gagasan ini kemudian menjadi titik awal lahirnya nilai-nilai luhur yang akan menjadi fondasi Indonesia merdeka. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Wahid Hasyim. Mereka bekerja keras menyatukan berbagai pandangan hingga pada 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta. Sebuah kompromi luhur yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun perjuangan tidak berhenti di situ. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI kembali bersidang. Dalam sidang itu, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah momen bersejarah ketika nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi roh bangsa Indonesia. Kemudian dari proses panjang itu kita bisa belajar banyak. Para pendiri bangsa mengajarkan kepada kita arti persatuan, toleransi, dan musyawarah. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi mampu duduk bersama demi kepentingan bangsa. Nilai ini mencerminkan semangat sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mereka memberi contoh bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Nah,
Sekarang, bagaimana dengan kita, generasi muda Indonesia hari ini? Tantangan kita memang berbeda. Kita tidak lagi berjuang melawan penjajah, tapi kita menghadapi tantangan baru seperti arus globalisasi, perbedaan pandangan, dan pengaruh media sosial yang bisa memecah belah. Disinilah pentingnya kita meneladani semangat para pendiri bangsa. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menghormati perbedaan pendapat, menyebarkan kebaikan di dunia maya, ikut bergotong royong, dan berbuat adil terhadap sesama. Karena sejatinya Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Sebagai penutup, sejarah lahirnya Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia berdiri di atas semangat persatuan dan musyawarah. Mari kita jaga nilai-nilai itu agar tidak luntur dimakan zaman. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, kita bukan hanya menghormati perjuangan para pendiri bangsa, tapi juga ikut membangun Indonesia yang maju, adil, dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.